Sudah kenal gitu? Kalian Sudah tahu. tahun-tahun kemarin juga sudah ketemu. Ini Mas Uci, ini Mas Ridwan, ini Mas Leo. Dan ceweknya nggak ada, Pak. Mungkin kalau butuh guru baru, mungkin butuh cewek nih, butuh penjajaran gitu. Oke, monggo. Kalau untuk ininya, untuk silabusnya yang sudah di Punten ada beberapa yang belum dicetak. Ya, Ini hanya kan yang sudah ya. dicetak. Baik, Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya gini, ini kan perkembangannya luar biasa. Jadi fenomena BUMN bangkrut ini harus dibaca. BNI merumahkan 50% 50% gedungnya dilikuidasi, Garuda 50% karyawannya dirumahkan, retail Giant ditutup. Tapi kenapa Gojek naik? Kenapa Grab naik? Kenapa Tokopedia naik? Kenapa Traveloka naik? Nah, ini harus bisa dibaca oleh teman-teman. Intinya adalah sesuatu yang bersifat fisik abad ini akan kira-kira habisnya. Tetapi yang digital, nah ini yang akan menggantikan. Cirinya generasi Z itu kan butuh toko, ternyata kita bisa bikin toko tanpa bayar, gratis. Dan itu disediakan secara online, non fisik. Ternyata kita mau tiket bisa disediakan. Kita nggak perlu apa-apa. Kalau ditanya, kalau kita beli tiket di Traveloka, internetnya punya siapa? Punya kita. Terus kalau nyetak kertasnya punya siapa? Kita. Kok kita yang seneng? Karena semuanya di tangan kita. Nah, artinya kurikulum penjenengan harus diarahkan ke sana. Guys, mau tidak mau. Kalau penjenengan bisa jadi sebenarnya sekolah kampus sih mau ngeneng gedung magrung-magrung ora neng mahasiswane. Jadi kalau saya pengembangan bukan ke fisik, tetapi ke kurikulumnya diperkuat. Termasuk saya sudah mengarahkan sekarang ini ada yang magang dari Wonosobo dan Boyolali. Nah, mereka ini saya arahkan tanpa menggunakan komputer. Dah, yang magang sekarang mereka nenggo komputer serah, tetapi arahannya kita sekarang fokusnya ke HP. Kemarin saya sudah diundang ke Kemenkominfo, di Snaker, Departemen Perindustrian, terus beberapa itu. Semua pelatihannya untuk UMKM, semuanya pakai handphone. Berarti sekali lagi, penjenengan kurikulumnya semuanya harus mengarah ke sana. SMK Negeri 6 Sukoharjo, terakhir kemarin ketemu Kaprodinya, pengadaan yang terakhir itu ternyata bukan pengadaan komputer, tapi pengadaan handphone. Malahan. Iya, karena provokasi saya. Lah, sekarang bocah-bocah, nek misalnya kita paksakan menggunakan komputernya kudu HP. Harganya berapa? 4 juta minimal 5 juta. Tapi di handphone rata-rata pada semua punya. Ya berarti itu yang harus digunakan. Yang kedua, kalau sudah mencermati itu berarti yang saya matur kemarin, indikasinya kan UKK kemarin ya Pak ya. Silahkan dianalisis. Nah, UKK-nya kemarin gimana? Tidak apa-apa, itu kan tahap pertama. Pertama pas kaya ngono kan sampai. Saya memaksakan diri sama Pak Budi kemarin, suruh masukin ke YouTube, tapi belum berhasil kan? Tidak apa-apa. Vlog gitu ya. Ya, tapi sudah, sekarang sudah masuk ke akun saya. Nah, tidak apa-apa. Berarti tahun depan hasil mereka masukkan ke YouTube, bisa jadi presentasinya itu tidak harus datang. Itu yang terjadi di Wonosobo Pak. Saya di Wonosobo itu siswanya itu renek di tempat, nggak ada di tempat. Jadi dia menggunakan vlog atau presentasi langsung? Di Wonosobo itu jadi hasilnya sudah ada di YouTube masing-masing. Terus mereka presentasinya pakai Zoom. Sepertinya terjadi juga di Wonogiri, SMK Karya Media. Sama, saya nggak datang ke sana. Saya nggak datang. Dan presentasinya saya dari rumah. Nih, ini yang terjadi. Fenomena ini luar biasa.
Jadi mulai kelas 1 ini kan tergantung gurunya iki, tergantung kaprodine iki, wis langsung harus bikin akun YouTube dan Instagram. Facebook untuk pendamping. Karena survei saya sekarang, saya sama-sama punya Instagram, punya Facebook, ternyata yang bagus IG-nya. Tetapi harus dicermati. Karena tidak bisa menggunakan pengelolaan langsung menggunakan komputer kalau tanpa perlakuan khusus. Jadi mau tidak mau pakai handphone. Ini yang perlu lagi. Makanya handphone jadi hati-hati. Nah, kalau saya sekali lagi saya sepanjang ini tekan Pawang mau tekan Kemuning aku senang bayar mangan. Nah, bagaimana kalau seandainya siswa-siswa kita diajari kayak gitu? Ajari wae. Dia membranding mulai dari UMKM, mulai dari sekitar sini. Awalnya memang yo coba bayar rembong. Nah, misalnya ditawari. Misalnya gini, Pak tak promo ya. Aku sediono pangane. Yang man 1 sudah gitu Pak, sudah bisa. Jadi mereka udah branding kayak gitu dan gratis mangane udah gitu. Untuk UMKM ya? Nah, man 1 udah gitu. Nah, tapi kalau yang belum lah followermu pira? Mesti tanyanya kan gitu. Mesti tanyanya kan gitu. Nah, sehingga harus cari cara bagaimana biar followernya banyak dan organik. Saya kemarin habis nyeleksi karyawan di sebuah kampus, ya. Dan yang saya tanyakan adalah followermu piro? Gitu. Yang saya tanyakan itu followermu piro? 20 tak coret langsung. Karena saya tidak bisa memantau dia bagaimana performanya. Dan nanti nak kerja mesti dia ora iso kerja. Dah, sekarang gitu. Karena di medsos itu mesti jujur, mereka upload itu jujur. Orang bakal ngapusi. Yang kedua, setelah followernya berapa, tonton insight-nya kayak apa. Like-nya berapa setiap kali posting, viewernya berapa. Nah misalnya followernya mau dhuwur tapi insight-nya kecil, berarti jadi tembakan. Gitu. Atau viewernya hanya tinggi pada saat-saat tertentu, misalnya seminggu bisa, nah mesti tembakan. Cara menilainya begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya mulai kelas 1 sudah punya account, tugasnya gurunya taruh di tempatnya mereka sendiri. Tetapi ketentuannya ketika posting harus mencantumkan hashtagnya gurunya dan SMK Wikarya. Sehingga hashtag itu juga dompet ya Pak? Oh iya. Saya lihat saya amat di bulan ini, ternyata yang nonton di tayangan saya itu bukan 50% itu bukan dari follower saya. Bukan. No. Follower saya yang lihat itu hanya 30%. Selebihnya karena hashtag. Luar biasa kan? Jadi makanya kata kuncinya ini harus dimasukkan di dalam hashtag. Nah, karena mungkin SMK Wikarya belum banyak, maka kita setiap hari posting harus menggunakan SMK Wikarya dan kaprodinya, termasuk multimedia itu. Nah itu harus digunakan terus ben oke. Karena dengan begitu nanti ada hashtag multimedia, tayangannya penjenengan nanti masuk di sana kelihatan aja. Itu trik di antara salah satu SEO-nya biar kita gandul. Yang saya katakan gurem ya caranya ben iso mlaku 60 km per jam. Caranya gandul dengan hashtag. Walaupun tidak di kan karena selama ini kan hasil dari siswa itu diupload di YouTube-nya multimedia gitu loh Pak. Nah, apakah tidak perlu seperti itu atau? Tetap Pak, hashtagnya itu tetap penting. Tetap. Hashtag itu cara gandul kita sing isok lemot, gen gandul ning nggon dhuwur. Itu. Gen kenceng. Nah, sekali lagi saran saya nguploadnya ning nggon akun siswa sendiri. Nah, tetapi saran saya kalau misalnya kok ning nggone SMK ra ndek konten. Nah, sing diupload ning nggone siswa behind the scene-nya. Yang di siswa. Ya. Nah, sing hasilnya diupload ning nggone sekolah. Tetapi jangan salah, film-filmnya Marvel, film Hollywood, Sony Pictures, kalau misalnya nonton sing digoleki apa nih? Behind the scene-nya.
itu hasilnya sampai jutaan, puluhan juta. Nah, Pak gurunya harus bisa memberikan pengertian kepada siswanya, behind the scene-nya ya kudu diolah sehingga menjadi tayangan yang menarik. Di Jepang itu kan, saya ke Jepang itu kan panganannya mentah-mentah semua, sehat, tetapi nek uang sing wong Jawa kan mesti ora seneng, yo sehat nek kita seneng ora dimasak. Nah, berarti tayangan kita tetap kudu dimasak, dibumboni, ben jadi berselera, walaupun tidak menyehatkan. Nih, jadi akun YouTube ini perhatian banget bagi saya, karena yang lainnya sudah saya racuni dan mereka mau. Nih, nah nanti pada saat sekali lagi pada saat kerja, sing wawancara mesti akan nonton di karyamu ini Pak, YouTube lagi digoleki ini Pak hasil saya, ini hasil saya Pak, hasil saya gergaringnya ilinge wes dia mesti wes iya kira percaya sih gue ini behind-the-scene-nya Pak di YouTube saya gitu. Jadi linknya yang ada di sekolah dikasihkan ini Pak, ini karya saya, buktinya apa terkait dengan pembuatan RPP itu membuat RPP selama 1 tahun yang diunggah. Tapi yang dinilai oleh kepala sekolah cukup 2. Misalnya mengajar 2 mapel ya, yang 1 mapel A dan 1 mapel B itu yang terbaik yang akhirnya dinilai. Seandainya bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2 yang dinilai nanti yang RPP kelas 1 dan RPP kelas 2. Tapi membuatnya sampai 1 tahun yang juga diunggahnya juga 1 tahun. Terima kasih. Ya. Terus hashtag itu juga begini, nanti mereka kan jadi terkenal. Nah, otomatis dengan hashtagnya SMK Wikarya juga angkat juga. Terus, nah mulai belajar juga. Jadi misalnya di YouTube kan sudah merubah fenomena luar biasa. Nah iklan dulu itu cuma 30 detik, ini suaranya umum. Tetapi TV rontok semua. Nah sekarang iklannya pada tayang di YouTube. Di YouTube iklan bukan setengah menit, tetapi 8 menit. Maka sering menjadikan mesti lihat di YouTube lagu ini jadi iklan. Jadi YouTube kalau sudah 8 menit, maka dia akan memberikan iklan mid-roll. Iklannya di tengah muncul. Tapi kalau enggak, nah enggak akan ada iklan mid-roll. Iklannya cuma di depan sama di belakang. Gue tinggal penjenengan gelem ora kok iklan mid-roll. Nek gelem ya berarti tayangannya kudu 8 menit. Terus apa sih nonton? Berarti kudu gawe tayangan apa? Sehingga siswa-siswa penjenengan kudu diajari bagaimana membuat tayangan yang menarik sehingga 8 menit kuwi menjadi tayangan yang layak untuk ditonton, senang ditonton. Nah, contoh seperti ini Pak, kita supaya oke lah sekarang kan fenomena YouTube seperti itu booming sekali ya. Nah, kalau diterapkan di sekolah, contoh gini, kalau untuk yang kelas 1 itu mapelnya kan sistem komputer. Oh, udah lah, nggak masalah Pak. Jadi gini Pak, Nah, makanya solusinya seperti apa? Gini, seperti itu? jadi gini, mata pelajaran apapun suruh bikin vlog. Jadi misalnya pelajaran bahasa Indonesia, misalnya, nah dia suruh bikin vlog, kesimpulannya apa? Kesimpulannya mata pelajaran bahasa Indonesia pada tahap pertemuan itu apa? Suruh ngerekam tok baik tanpa diedit lebih baik, upload ke YouTube. Indikasinya, nek kene iso gawe cerita kuwi berarti mudeng. Yang kebanyakan kasus kemarin sih. Wong tuanya isan anake. Yo sangoni wong tua. Ditolak. Udah enggak usah. Aku sudah punya uang sendiri ya. Ternyata hasil dari mana? Dari situ. Luar biasa kan. Bunga Salsabila itu kelas 6 SD. Dia penghasilannya 30 juta per bulan. Jadi endorse kayak gitu itu. Sing monggo maem salat Solo. Nah, sing itu kan tetangga saya, sudah tak undang. Nanti dipanggil Ganjar, diundang TV nasional. Tiap hari dia dikirimi makanan, dikirimi itu makanan suruh mangan, ning suruh video gitu. Ya, fenomena jajan Solo, gaya yuk. Kemarin jadi pembicara sama saya. Terus cari kuliner Solo, Solo foodie dan sebagainya. Ini yang harus dimanfaatkan sekarang. Jadi siswanya penjenengan selain tayangan yang panjang untuk YouTube 8 menit. Jadi ini dia caranya gawe tayangan 1 menit apik, kalau 8 menit apik. Ya yes, tantangannya itu. Ini kudu iso.
termasuk gawe vlog itu tadi. Tuh. Kalau untuk gurunya Mas,